Pengacara Rasman Arif Nasution kembali tidak hadir dalam sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 15 Mei kemarin. Ketidakhadirannya kali ini merupakan kali kedua berturut-turut akibat kondisi kesehatannya yang belum pulih sepenuhnya. Ketua Majelis Hakim memutuskan untuk menunda jalannya persidangan hingga seminggu ke depan. Penundaan ini dilakukan agar terdakwa dapat memberikan pembelaannya secara langsung di persidangan. Kita tim penasihat hukum dari Bang Rasman hari ini menyampaikan permohonan penundaan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara Bang Rasman. Jadi penundaan kita dengan alasan bahwa Bang Rasman memang benar-benar sakit. Dan dirawat. Ya, memang benar-benar sakit dan posisi dirawat di rumah sakit di Medan ya, di Sumatera Utara. Yang kemudian memang benar juga tadi waktu kita dengar ya, Majelis Hakim sebenarnya meminta second opinion itu adalah memeriksa apakah memang minggu depan itu layak dihadirkan atau tidak. Kalau tidak layak dihadirkan kan harusnya belum dihadirkan gitu. Jadi menurut saya yang telah kami disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim sudah disetujui ditunda 1 minggu. Ya, minggu depan persidangan akan dipercepat ke jam 9 karena kenapa? Ibu Majelis ada kegiatan lain. Ada kegiatan pemeriksaan tersangka tipikor di peradilan lain. Agenda tetap sama, pemeriksaan sebenarnya saksi ahli daripada Jaksa Penuntut Umum. Jadi udah bagian memeriksa keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Itu SOP-nya dan jadwalnya. Tidak, kalau dia sakit boleh hadir apabila memang sudah dinyatakan sehat. Karena kan ketika di persidangan itu tetap terdakwa itu atau siapapun baik saksi juga ditanyakan apakah saudara dalam keadaan sehat. Kalau saudara tidak dalam keadaan sehat itu ya harus berobat dulu, memang diwajibkan untuk berobat dulu. Yang saya tahu sakitnya itu vertigo ya, kemudian kakinya agak sulit jalan ya sampai di akupuntur. Nah kemudian yang kedua ya biasa GERD ya. Namun, absennya Rasman menimbulkan beragam spekulasi di kalangan publik, mengingat kasus ini menjadi perhatian luas. Saat ini, Rasman diketahui masih menjalani perawatan intensif di Medan. Ia dikabarkan rutin mengkonsumsi obat-obatan untuk meredakan gejala yang dideritanya. Meski demikian, belum ada kepastian kapan kondisi kesehatannya akan memungkinkan dirinya untuk kembali hadir di persidangan. Rasman Nasution terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk yang kedua kali hari ini tanggal 15 Mei 2025 tidak hadir sidang dengan alasan sakit. Sudah 2 kali tidak hadir sidang dengan alasan sakit. Kewibawaan pengadilan sedang dipertaruhkan. Apakah Rasman kau menunggu sampai ketua majelisnya pindah dimutasi? Kau berharap begitu? Siapapun ketua majelismu, siapapun ketua majelis perkara sudah tahu kelakuanmu. Seluruh Indonesia tahu perbuatanmu. Ya, makanya jaga mulutmu. Ya, jaga mulutmu agar kau bisa hidup sukses kaya raya seperti Hotman. Saya ngerti bahwa bebanmu berat sekarang. Surat basmu dibekukan oleh pengadilan, kau tidak bisa bersidang. Padahal kau perlu membiayai istri-istrimu. Ya? Kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar dilakukan penyelidikan terhadap dokter yang menandatangani 2 kali surat izin sakit. Apakah benar dia sakit atau tidak? Meski Rasman Arif Nasution kembali absen dalam sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik, suasana di ruang sidang tetap diwarnai tensi yang memanas. Ketegangan terjadi ketika Majelis Hakim mengungkapkan rasa kecewa atas ketidakhadiran terdakwa untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Hakim menegaskan bahwa absennya Rasman dapat memperlambat proses penyelesaian kasus ini yang seharusnya menjadi prioritas utama semua pihak. Persidangan juga seperti itu, ya di dalam baca nanti setelah kami bermusyawarah tugas umum untuk dapat menghadirkan terdakwa dengan mempertanyakan kepada dokter atau ahli medis yang lain sampai kapan, karena di sini tidak pernah ditentukan, jadi tidak akan terukur
Yang ini sudah 2 kali tidak dapat ditentukan. Nada tinggi yang digunakan oleh Ketua Majelis Hakim untuk menyoroti situasi ini memicu reaksi dari tim kuasa hukum Rasman. Salah satu anggota tim kuasa hukum Rasman menyampaikan keberatan atas pernyataan hakim yang dinilai terlalu emosional. Idealnya majelis hakim jangan terlalu emosi menyampaikan. Tadi kan terlihat dia menyampaikan sedikit emosi, sampai-sampai dia mengatakan, tadi saya lihat ada gerak dia megang surat tuh, ini tidak bisa ditentukan waktunya. Semua dokter pasti akan menulis seperti itu. Tidak mungkin dokter itu bisa memastikan bahwa dia akan sembuh 3 hari pasti sembuh, nggak mungkin. Jadi idealnya ya harusnya majelis hakim menurut saya dia harus benar-benar pengayoman, karena itu memang sudah samboyannya pengayoman. Jadi jangan terlalu menganggap bahwa Bang Rasman ini seorang terdakwa yang harus dihukum, harus buru-buru, jangan begitulah ya. Kita memandang manusia itu sama di mata hukum. Dia juga kalau memang mau menjatuhkan hukuman ya harus dengan objektif ya. Jadi jangan, maksud saya gini, jangan terbawa dengan emosi. Saya juga nggak tahu ya kenapa emosi. Saya juga nggak paham kenapa ya. Mungkin karakternya seperti itu ibu hakimnya ya. Saya juga nggak. Seperti yang kita lihat kan ibu hakimnya memang karakternya begitu kan, tegas. Kami kalau sama Mbak Rasman kami bilangnya ibu tuh dosen killer gitu loh. Kenapa? Dengan karakter itu kan kayak kita mengingatkan dosen kita yang lama-lama ibu guru kan bilang gitu, ibu guru yang killer gitu. Kami doakan dari penasihat hukum ibu itu segera pindah. Ya kan? Dan diganti. Jadi majelis hakim itu 3. Jadi jangan dikatakan yang seperti Homnan Paris di media dia katakan bahwa tunggulah dulu Pak Mahkamah Agung, dia bilang gitu. Jangan pindah dulu karena menangani perkara. Kan ada 2 majelis lagi. Saya menangani perkara di Pengadilan Negeri Cikarang itu pindah 2 kali. Pertama ketua majelis, kemudian anggota majelis pindah diganti oleh hakim yang baru yang betul-betul ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Jadi kita ada apa di sini? Kenapa kok bisa bertahan dan ngotot harus menyidangkan perkara Pak Rasman ini? Baik, terkait dengan jadwal sidang, ini juga menjadi aneh bagi kami karena berulang kali ditetapkan jadwal sidang ini. Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa ini bukan pertanda negatif, ini bukan pertanda bahwa hakim memaksakan dirinya, karena memang sebenarnya dari awal saya sudah sampaikan bahwa hakim Ibu Sofia Tambunan tidak layak untuk memimpin perkara ini. Betul. Tidak layaknya itu secara hukum. Saya bicara norma hukum. Gini, hakim itu dilarang memeriksa sebuah perkara apabila dirinya terlibat konflik of interest. Ibu Sofia Tambunan sudah menjadi saksi dalam hal laporan contempt of court yang dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.